Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Humaira dengan akhiran NIM 264 dari Fakultas Pertanian Universitas Tadulako dengan program studi agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan dan Industri, yang dimana materinya itu berjudul Pasca Panen pada Jambu Mente. Baik, di sini langsung saja ada daftar isi, kemudian abstrak, di mana menjelaskan terkait jambu mente merupakan komoditas penting di Indonesia dengan peran ekonomi signifikan, terutama di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tenggara. Penanganan pasca panen wajib dilakukan dengan tepat untuk meningkatkan kualitas produk dan pendapatan petani. Studi ini mengkaji sistem agribisnis jambu mente, pendapatan petani, serta pasca panen yang dapat ada abstrak, di mana menjelaskan terkait tanaman jambu mente memiliki peran yang sangat penting dalam sektor perkebunan di Indonesia. Produk jambu mente memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan menjadi salah satu komoditas ekspor strategi yang dapat memberikan kontribusi devisa negara serta meningkatkan pendapatan petani. Produksi jambu mente terbesar terdapat di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan beberapa provinsi lainnya. Namun, produktivitas dan kualitas produk masih menghadapi beberapa hambatan, seperti termaksud teknik budidaya yang kurang optimal, serta penanganan pasca panen yang belum efisien. Nah, itulah tadi beberapa tantangan-tantangan. Kemudian ada pun tujuan yang digunakan, yaitu mengkaji sistem agribisnis jambu mente, kemudian mengetahui pendapatan dan faktor pengaruhnya. Ketiga, menganalisis proses pasca panen efektif. Dan yang terakhir itu merekomendasikan strategi pengembangan. Itulah tadi tujuan-tujuannya. Di sini ada rumusan masalah, ada beberapa poin rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana sistem agribisnis jambu mente saat ini. Kedua, bagaimana proses pasca panen optimal untuk kualitas produk. Ketiga, faktor pengaruh pendapatan petani. Dan yang terakhir itu strategi pengembangan yang tepat. Itulah tadi dan di sini ada pun bahan yang digunakan, ada 3 poin. Yang pertama, buah jambu mente gelondongan dan kacang olahan dari sentra produksi NTT. Kedua, data karakteristik bahan baku dan produk pasca panen serta sumber data pendukung dari instansi terkait. Itulah tadi. Kemudian lanjut pada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu seperti pendekatan kualitatif dan kuantitatif di NTT dan Sulawesi Tenggara. Kedua, sampling proportif dan sampel random. Ketiga, penggunaan data melalui wawancara, observasi, dan survei. Terakhir, analisis detektif dan SWOT. Itulah tadi metode penelitian yang digunakan. Kemudian ada variabel analisis. Di sini variabel analisis itu ada beberapa poin. Yang pertama, sistem agribisnis, di mana budidaya, produksi, pengolahan, dan lembaga penunjang. Kemudian produksi, pendapatan petani, serta proses pasca panen. Dan yang terakhir itu faktor internal dan eksternal atau SWOT. Kemudian masuk pada hasil, di mana sistem agribisnis dan pendapatan petani. Seperti komponen sistem agribisnis lengkap dan terintegrasi. Kedua, pendapatan rata-rata sekitar 4.582.2022 per musim panen dengan lahan 1,33 hektar. Kemudian kekuatannya itu kualitas bahan, tenaga kerja, dan pengalaman. Serta kelemahannya itu terdapat di teknologi sederhana, tanaman tua, dan kurang perawatan. Itu hasil analisis terkait jurnal-jurnal yang mencangkup pasca panen. Ini ada proses pasca panen terbagi menjadi 2. Yang pertama itu tahapan, di mana pembersihan, pemisahan biji, pengeringan, pengukusan, penganginan, pengupasan, penjemuran, pengupasan kulit ari, serta sortasi dan pengemasan. Kemudian di sini ada proses optimal menghasilkan produk berkualitas dan nilai jual tinggi. Itulah tadi proses pasca panen. Kemudian masuk pada
analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini ada beberapa poin seperti kekuatan, yaitu mencakup kualitas, lahan subur, dan tenaga kerja serta pengalaman. Kemudian kelemahannya itu terdapat di tanaman tua, teknologi tradisional, dan perawatan kurang. Serta peluangnya itu pasar ekspor meningkat dan investasi teknologi. Kemudian ancamannya itu ada fluktuasi harga dan persaingan impor terhadap serta perubahan iklim. Itu terkait analisis SWOT, menjelaskan terkait analisis SWOT yang dijelaskan. Kemudian dapat kita simpulkan teman-teman dari penjelasan tadi bahwa proses pasca panen dan sistem agribisnis yang terintegrasi penting untuk meningkatkan kualitas dan pendapatan. Kemudian analisis SWOT sebagai dasar strategi pengembangan optimal dan rekomendasi pengembangan teknologi tepat guna dan pelatihan pertanian. Itulah tadi hasil presentasi saya. Saya atas nama Humaira dengan akhiran NIM 264. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.